Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita akan mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapa di dalam sorga, yang kami imani di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebab itu kami mengucap syukur. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengerti kehendak daripada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Allah pagi ini mengingatkan kita bahwa ada tugas bagi umat Tuhan untuk memberitakan firman. Kita harus siap sedia, baik atau tidak baik. Puji Tuhan, ini adalah tugas semua umat Tuhan, bukan hanya tugas setiap hamba-hamba Tuhan. Banyak orang perlu untuk diselamatkan. Tugas ini sulit untuk dilakukan. Tugas yang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil, bahwa Tuhan menyertai kita. Yang terpenting adalah nama Yesus diberitakan. Berita tentang keselamatan, pengampunan hanya di dalam nama Yesus saja. Di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi untuk menerima keselamatan harus memiliki iman kepada Kristus saja. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena jasa manusia, tetapi semua adalah karena kemurahan daripada Tuhan saja. Berita keselamatan harus disampaikan, harus diperdengarkan kepada semua orang, supaya mereka diselamatkan. Ada 3 hal yang saya catat untuk kita perhatikan dalam memberitakan nama Yesus. Hal yang pertama, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus agar kita dapat menjadi saksi Kristus.
Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, itulah yang memperlengkapi umat Tuhan untuk berani menjadi saksi Kristus, memberi kesanggupan sehingga kita dapat menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan Roh Kudus itu yang akan menginsafkan bagi mereka yang mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sebab itu, datanglah kepada Tuhan, berdoa, memohon kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Hal yang kedua, untuk memberitakan nama Yesus, kita harus punya hikmat Tuhan. Kita harus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sikap cerdik itu adalah bagian daripada hikmat Tuhan. Karena kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal kebenaran Allah. Kita diutus seperti domba di tengah serigala. Kita harus cerdik dan tulus menyampaikan berita Injil. Bersikap cerdik berarti bersikap bijak, berarti berhati-hati, tidak sembrono dan asal-asalan dalam menyampaikan kabar baik. Ketika kita memperkenalkan nama Yesus, kita harus menyampaikan dengan bijak, berhati-hati. Ini bukan karena takut. Kita tidak boleh memaksa, dan kita harus menghormati kepercayaan orang lain. Adalah bijak kalau kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan saja, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada pertolongan, ada mujizat di dalam Yesus. Itulah yang kita ceritakan sebagai hikmat daripada Tuhan. Hal yang ketiga, untuk memberitakan firman, hidup kita harus mempunyai kesaksian yang baik, sebagaimana Yesus ajarkan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Menjadi terang dan garam, hidup yang berdampak. Hidup anak Tuhan harus berguna bagi orang lain. Mungkin kita malu, takut ditolak. Tetapi kalau cara hidup kita baik, sopan, hidup yang menjadi contoh yang baik, maka hidup kita menjadi kesaksian yang baik.
sehingga orang lain boleh melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Sebab itu, jadilah terang dan garam di dalam dunia, dalam masyarakat. Puji Tuhan. Mari kita tetap taat, setia, hidup yang baik menjadi teladan bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur. Di pagi ini, di hari yang baru ini, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau melawati mereka dimanapun mereka berada. Hamba berdoa bagi mereka yang bekerja, bagi bapak, ibu, saudara kami di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap mereka yang bekerja diberkati Tuhan. Di dalam menjalani hari yang baru ini, kami percaya, kami mohon penyertaan Tuhan. Kiranya hamba berdoa, biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka yang mengikuti doa ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Engkau nyatakan kuasa-Mu yang mempunyai permasalahan, pergumulan. Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Buka jalan Tuhan yang menghadapi krisis ekonomi. Tuhan buka jalan, Engkau berikan rejeki bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan ya Tuhan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Permasalahan pergumulan keluarga Tuhan, kiranya hamba berdoa bagi mereka yang sedang bergumul pada hari ini di dalam nama Yesus. Buka jalan ya Tuhan, berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah pekerjaan, Tuhan berikan pertolongan-Mu tepat pada waktu daripada Tuhan. Kiranya nyatakan kuasa-Mu sehingga kami boleh mengucap syukur karena Engkau baik dan setia adanya. Juga kami berdoa syafaat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati Indonesia Tuhan, berkati pemimpin-pemimpinnya, berkati kota-kota di mana tempat kami tinggal di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.